Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir dibuka aja. Selamat sore saudara sekalian. Selamat bertemu kembali kita. Dan langsung saja untuk kali ini kita akan membahas tentang praktikum pengukuran tingkat kebocoran tabung. Jadi sebelum kita lanjutkan yang lebih jauh lagi, ayo kita mulai dengan beberapa istilah. Kita samakan dulu persepsi kita. Apa yang dimaksud dengan kebocoran tabung? Kebocoran tabung adalah adanya radiasi yang keluar selain daripada pintu keluarnya radiasi yang seharusnya dari kolimasi. Jadi dia keluar kemana-mana. Ini bisa terjadi karena mungkin tingkat penahan radiasi daripada tabung kualitasnya menjadi tidak baik atau kurang sesuai dengan yang benar. Singkatnya adalah kebocoran tabung adalah adanya tingkat radiasi selain dari tempat keluarnya. Oleh karena itu, maka untuk setiap pengukuran kebocoran tabung, semua pintu keluar radiasi di sini. Kenapa semua? Karena ada dua, satu bidang horizontal dan satu bidang yang vertikal. Itu kita tutup. Kolimator tutup dulu semua. Tahap pertama, begitu Anda bicara tentang kebocoran tabung, nomor satu, tutup kolimator. Oke. Nah, kemudian tempat mengukur. Kemudian kita posisikan. Pengukurannya ada dua macam. Satu di permukaan tabung, jadi ada di permukaannya, nempel di sini, dan kemudian kita ukur pada jarak 1 meter. Ngukurnya pasti dari yang kemungkinannya lebih besar. Jadi diukur dulu dari yang 1 meter. Tolong dicatat, tahap pertama, tutup kolimator. Langkah kedua, kita mau mengukur pada jarak 1 meter. Pada bidang yang sama, pada area yang sama, jaraknya 1 meter. Mau ke sana, kemari, ke sana, terserah Anda mau mana. Oke. Yang kedua, setelah 1 meter selesai dan 1 meter dinyatakan kurang dari 10 mikrosievert per jam, maka Anda baru boleh maju. Maju, tempelkan kira-kira, ya nempelkan itu bukan ditempel, tapi kira-kira jarak 1 cm, setengah senti. Di permukaan tabung itu, ukur di sana. Itu nilai batasnya adalah 100 milisievert per jam. Maksimum. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti kelebihannya itu adalah bocorannya. Dan tabung itu dinyatakan bocor. Paham ya? Ada 3. Yang pertama ini persiapannya, ancang-ancangnya. Lihat, tentukan dulu, tutup dulu kolimatornya. Kemudian pada jarak 1 meter, kemudian pada jarak nempel. Nempel artinya setengah atau 1 cm. Maka pahamkan itu dulu, sepakati itu dulu. Itu persiapan pertama. Setelah, ya saya mau mengukur tabung, kerjakan itu. Yang paling penting adalah tutup kolimator. Dianggap semua sudah tidak ada. Yang kedua, kita siapkan alatnya. Saudara tahu bahwa radiasi itu tidak bisa dideteksi oleh 5 panca indera kita. Tidak bisa diraba, tidak bisa dibau, tidak bisa dilihat, tidak bisa dikecap, dan tidak bisa apa lagi. 5. Jadi kita mutlak perlu alat ukur ini. Begitu Anda memegang alat ukur, ini tahapannya. Saudara, ini tahapannya, ujian lisan pasti ditanyakan. Apa yang Anda lakukan sebelum Anda melakukan pengukuran? Jika itu berkaitan dengan alat ukur, nomor satu, pastikan atau lihatlah sertifikat kalibrasinya. Sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh, kalau dalam sini Badan Tenaga atau institusi lain yang diakui. Apa yang dilihat?
apa yang dilihat dari alat ukur ini? Masa berlakunya, kadaluarsanya, dan faktor kalibrasinya. Yang ketiga, energinya sesuai untuk mengukur X-ray. Energinya sesuai. Kalau dia sudah kadaluarsa, sudah kelewat usianya, lupakan dia. Karena hasilnya tidak akan diakui. Percuma kita bermain-main. Oke. Jika ini sudah clear semua, maka Anda lihat ruang ukurnya, displaynya. Yang nomor 1, cek baterainya. Jika baterainya masih bagus, maka Anda langsung lihat, pahami skalanya, pahami cara bacanya, skalanya. Kalau di situ ditulis 1, 2, 3, 4, ya itulah skalanya dari mikrosievertnya. Maka akan ada angkanya. Ada 2, yang satu analog, dia dibentuk oleh jarum. Yang satu bisa display digital angkanya. Sesuaikan itu. Lihatlah angka yang paling tinggi atau yang paling lama dia display di sana. Itu adalah hasil ukur. Jangan berdebat, sekali lagi, jangan berdebat pada saat Anda melakukan pengukuran. Tulis saja, nanti didiskusikan setelah selesai pengukuran. Karena akan membuang-buang waktu dan membuang-buang X-ray. Nanti kalau ragu-ragu, oke, yang ini diulangi. Nah, saudara, kalau saudara ada pertanyaan, catat. Begitu ada bertanya, jangan mikir-mikir lagi, catat apa yang ganjil di hati Anda. Nanti kalau kita ketemu, kita diskusikan. Oke? Ini adalah tahap persiapan. Jadi sebelum kita mengukur, 2 hal itu yang penting. 1 tentang alatnya, pemahaman kebocoran. 1 tentang operasional daripada surveimeter.